Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal ulama'il amilin wa syuhada'i was salihin wal malaikatil muqarrabin khususan ila hadrati masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa nakhussu khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini wa waffaqana amin. Ad-darsu al-hadiya asyara. Ad-darsu utawi iki iku pelajaran al-hadiya asyara kang kaping 11. Kita memasuki pelajaran yang ke-11. Adatur rusuli utawi iki iku itungane piro-piro utusan atau jumlah para rasul. Membahas tentang jumlah para rasul. Ar-rusulu utawi piro-piro utusan kathiruna iku ono akeh. La ya'lamu ora ngawruhi. Adadahum ing jumlahe ar-rusul sapa illallahu kejaba Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rasul itu jumlahnya banyak. Tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ada yang mengatakan rasul itu berapa? Banyak lah. Kalau yang 25 itu nanti diterangkan adalah yang wajib kita imani. Dan saya mengatakan Nabi niku 100 sekian ribu, 100.000 sekian. Nek Rasul niku 200-an atau 300-an. Tapi yang jelas para Rasul itu sangat banyak secara pasti. Yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Minhum iku setengah sangking ar-rusul khomsatun utawi 5 wa ishruna lan 20, yakni 25. Yajibu kang wajib opo al-imanu iman bihim kelawan khomsatun wa ishruna tafsilan kelawan rinci. Dari sekian banyak para rasul, ini ada 25 yang wajib diimani secara rinci. Jadi harus diketahui 25 rasul ini. Maka ini nanti wajib dihafalkan. Jadi 25 rasul wajib diimani secara rinci. Biasanya pun dihafal mulai anak SD pun mulai ngapalaken niki. Nek jenengan-jenengan masih ada yang belum hafal, segera dihafalkan sekarang. Wahum utawi khomsatun wa ishruna iku Adamu Nabi Adam, Idrisu Nabi wa Idrisu lan Nabi Idris,
wa Nuhun lan Nabi Nuh, wa Hudun lan Nabi Hud, wa Shalihun lan Nabi Saleh, wa Ibrahimu lan Nabi Ibrahim, wa Lutun lan Nabi Lut, wa Ismailu lan Nabi Ismail, wa Ishaqu lan Nabi Ishaq, wa Yaqubu lan Nabi Yaqub, wa Yusufu lan Nabi Yusuf, wa Ayyubu lan Nabi Ayyub, wa Syu'aibun lan Nabi Syu'aib, wa Musa lan Nabi Musa, wa Harunu lan Nabi Harun, wa Dzulkifli lan Nabi Dzulkifli, wa Dawudu lan Nabi Dawud, wa Sulaimanu lan Nabi Sulaiman, wa Ilyasu lan Nabi Ilyas, wal Yasa'u lan Nabi Ilyasa, wa Yunus lan Nabi Yunus, wa Zakaria lan Nabi Zakaria, wa Yahya lan Nabi Yahya, wa Isa lan Nabi Isa, wa Muhammadun lan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawatullahi utawi piro-piro rahmate Gusti Allah, wasalamuhu lan keselamatane Gusti Allah, alaihim iku muga tetep ing atase ar-rusul ajma'ina hale sekabehane. Jadi 25 nabi niki nabi-nabi yang telah disebutkan tadi. Biasanya dalam bentuk naduman ngapalake ini lebih enak gitu. Aqidatul Awam niku wonten gitu. Hum Adamun Idrisun Nuhun Huduma Soleh wa Ibrahimu kullun muttaba' Lutun wa Ismailu Ishaqu kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada Syu'aibu Harun wa Musa wal Yasa' Dzulkifli Dawudu Sulaiman uttaba' Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khatimun Da'wiyya. Hum Adamun Idrisun Nuhun Huduma Soleh wa Ibrahimu kullun muttaba' Lutun wa Ismailu Ishaqu kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada Syu'aibu Harun wa Musa wal Yasa' Dzulkifli Dawudu Sulaiman uttaba'. Nabi Ilyasa kok nggak masuk nggih? Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khatimun Da'wiyya. To ditingali malih teng Aqidatul Awam sing bener. Jadi yang jelas niki wajib nopo? Wajib apal 25 nabi, mbuh tinadzamke mbuh mboten, tapi biasanya nek tinadzamke luwih enak. Ulul azmi utawi iki iku ulul azmi. Nah, artinya para rasul yang memiliki tekad yang kuat. Al-azm tekad yang kuat. Ulul azmi utawi piro-piro rasul kang duweni azm. Minar rusuli saking piro-piro utusan khamsatun iku ono 5. Wahum utawi ulul azmi iku Muhammadun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Ibrahimu lan Nabi Ibrahim, wa Musa lan Nabi Musa, wa Isa lan Nabi Isa, wa Nuh lan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Biasanya wonten sing nyingkat menjadi mimin nopo minim. Nah urut-urutannya niki mimin kan. Nabi Muhammad, terus Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh. Ini merupakan rasul yang ulul azmi. Kenapa? Karena ujiannya sangat berat dibanding nabi-nabi yang lainnya. Padahal setiap rasul niku wae ujiannya berat kalau dibanding kita manusia biasa. Apalagi yang 5 rasul ini ujiannya lebih berat daripada para rasul-rasul yang lainnya. Sehingga diberi julukan dengan nama ulul azmi.
Alaihim iku muga tetep ing ngatasé ulul azmi as-sholatu utawi tambahi rahmat azim wassalamu lan keselamatan. Al mu'jizatu utawi iki iku mukjizat. Al mu'jizatu utawi mukjizat. Hiya yo al mu'jizat. Iku al amru perkara al khariqu kang bedah, kang merobek lil adati maring pengadatan. Sesuatu yang membedah pengadatan. Maksudnya tidak sesuai dengan pengadatan yang berlaku, tidak sesuai dengan adat istiadat. Libayani sidqir rasuli kanggo jelasake jujure rasul. Jadi mukjizat itu sesuatu yang tidak sesuai dengan pengadatan. Masa ada air bisa dibelah? Pengadatannya kan nek banyu nggih ora iso dibelah, jajal sampean belah banyu ping 1000 ora bakal terbelah banyu. Sampean berusaha membelah bulan, nggih tidak akan terbelah bulannya. Berusaha mengeluarkan air dari tangan tidak akan bisa. Berusaha merubah tongkat menjadi ular tidak akan bisa. Nah, ini yang dimaksud dengan al-amru al-khariqu lil adah, sesuatu yang tidak sesuai dengan pengadatan yang diberikan Allah kepada seseorang untuk menunjukkan bahwa ini adalah benar-benar rasul. Jadi orang yang nopo niki mengaku rasul harus memiliki nopo mukjizat, karena ini bentuk pengakuan dari Allah bahwa benar ini adalah rasul. Nah, tapi tidak dipungkiri bahwa selain rasul juga kadang memiliki sesuatu yang khariqun lil adah. Seperti para wali kadang bisa memiliki khariqun lil adah, bisa berjalan di atas air atau yang lainnya, tapi tidak disertai dengan pengakuan bahwa dirinya adalah rasul. Kalau disertai pengakuan bahwa dirinya adalah rasul, berarti itu namanya nopo? Mukjizat. Dan mukjizat ini berhenti terakhir adalah setelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yakni setelah Nabi Muhammad tidak ada yang namanya mukjizat, karena meskipun ada sesuatu yang aneh, itu tidak bisa dikatakan bahwa dia adalah rasul. Meskipun dia mengakui sebagai rasul, maka tidak dimungkinkan dia menjadi rasul, maka tidak mungkin itu adalah mukjizat. Tapi sebelum Nabi Muhammad, kalau ada sesuatu yang aneh dan dia mengakui sebagai rasul, maka itu disebut sebagai mukjizat, karena itu pembuktian bahwa dirinya adalah seorang rasul. Mithlung qilabil aso, sepadane berubahe tongkat. Hayatan ing dadi ula. Li Sayyidina Musa, kedue bendoro kita Musa rupane Nabi Musa. Contohnya seperti tongkat berubah menjadi ular. Ini kan sesuatu yang tidak mungkin secara pengadatan. Ini menjadi mukjizat bagi Nabi Musa. Wa ibra'il akmahi lan napa niki marasake atau menyembuhkan wong kang wuta. Wal abrosi lan wong kang belang, wong kang penyakit belang, li Sayyidina Isa kedue bendoro kita rupane Nabi Isa. Menyembuhkan orang yang penyakit buta, penyakit belang, dan bahkan nopo niki kematian nggih kan. Wis mati diuripke malih. Iku mukjizate Nabi Isa. Wan syiqaqil qamari lan terbelai bulan. Nisfaini ing dadi loro li sayyidina kedue bendoro kita Muhammadin rupane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bulan terbelah menjadi dua, niki menjadi mukjizat bagi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi riyen niku pada zaman Kanjeng Nabi nate membelah bulan. Dan itu disaksikan di seluruh dunia. Dapat dicari di dalam sejarah, pasti ada sejarah yang menyatakan bahwa dulu pernah ada terbelahnya bulan menjadi dua. Tentunya di daerah yang malam pada waktu itu, yang masih bisa melihat bulan pada waktu itu. Mukjizatu nabiyina, utawi iki iku piro-piro mukjizate Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizatu nabiyina, utawi piro-piro mukjizate Nabi kita. Katsirotun iku akeh. Mukjizat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada banyak sekali. Minha iku setengah sangking mukjizat insyiqaqul qamari, utawi terbelahe rembulan. Nisfaini ing dadi loro. Mukjizat Nabi kita banyak sekali. Salah satunya adalah terbelahnya bulan menjadi dua. Wa nab'ul ma'i, lan mengalir banyu min baini asabi'ihi, saking antarane piro-piro jari jemarine Nabi. Kedua, mukjizatnya Nabi kita yaitu mengalir air dari jari jemarinya. Ini nek mboten kelintu ketika perang Khandaq, Kanjeng Nabi dan orang muslimin terblokade, tidak bisa keluar dari Madinah sehingga kehabisan air. Kehabisan makanan, tapi Kanjeng Nabi memiliki mukjizat yaitu airnya bisa keluar sehingga sahabat sekian banyak bisa minum hanya dari satu ember. Ini satu wadah kecil, di situ sudah ada airnya, kemudian tangan Nabi dimasukkan ke situ dan semua sahabat bisa meminum dari wadah tersebut karena mengalir air dari jari jemarinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa taksiru ta'ami lan ngakehake panganan alqoli kang sithik, memperbanyak makanan yang sedikit. Niki nggih sami pada waktu perang Khandaq. Nggih, wonten sahabat matur teng Kanjeng Nabi, wahai Rasul, kula gadah gandum sekedhik, nggih, sedikit gandum dan memiliki satu kambing kecil. Niki kangge jenengan sekeluarga mawon. Jangan buat semua orang karena enggak mencukupi. Tapi malah Rasulullah memanggil semua sahabatnya untuk datang dan diberi makan semuanya. Dan ternyata gandum yang sedikit itu dengan kambing yang kecil itu bisa mencukupi untuk sekian banyak sahabat yang ada. Padahal secara logika enggak mungkin, enggak mencukupi. Tapi karena mukjizatnya Rasul, makanan yang sedikit ini menjadi banyak dan mencukupi kepada semua sahabat yang ada. Wa tasbihul haso, lan maca tasbih krikil fi kafihi ing dalem telapak tangane Rasul. Jadi batu-batu kecil di bawah Rasul dan terdengar suara tasbih dari situ. Wa a'dhamu mu'jizatihi, utawi paling agunge pira-pira mukjizate nabiyina iku Al-Qur'anu, iku Al-Qur'an al-azimu kang agung. Dan mukjizatnya Rasul yang paling agung, yang paling besar yaitu adalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini mukjizat sepanjang masa. Meskipun Al-Qur'an ini mukjizatnya tidak bisa terlihat oleh indera, tapi bisa dirasakan dengan akal. Ketika kita merenungkan makna dari ayat-ayat Al-Qur'an ini, maknanya sungguh luar biasa. Maka mukjizat Al-Qur'an ini hanya bisa diketahui melalui ilmu, melalui penguraian. Dan ini mukjizat yang abadi sampai sekarang
masih bisa kita buktikan kemukjizatannya. Alladzi kang a'jaza, kang dadekno apes. Jadi mukjizat itu sesuatu yang menjadikan lemah. Yakni lemah nopo, menjadikan orang-orang lemah tidak bisa meniru hal yang sama. Sing iso namung Kanjeng Nabi tok dengan bantuan dari Allah. Jasa kang paling apes opo alladzi albasyaru ing menungso anil ityani saking mendatangkan bimislihi kelawan sepadane Al-Qur'an. Tidak ada satupun orang yang bisa membuat buku yang seperti Al-Qur'an. Bahkan tidak sampai buku, gitu kan? Al-Qur'an menantang umat manusia, umat-umat yang tidak percaya untuk membuat satu surat saja. Tapi tidak ada yang mampu. Padahal satu surat itu cuma 3 ayat. Gawe 3 ayat ngono wae ora ono sing iso menandingi napa Al-Qur'an. Membuat 3 ayat tok bisa, tapi tidak sebanding dengan Al-Qur'an, gitu kan. Wonten sing damel ayat napa niku al-fil. Nggih. Al-fil lahu khurtumun tawil. Menerangkan tentang gajah. Tapi tidak sebanding dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Yang bisa menyentuh hati seseorang, yang bisa memberikan penjelasan yang sangat mendalam, bisa menghasilkan sesuatu informasi yang sangat luas. Niku mboten saged. Ola ngendika sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala. Kul ngucapo sapa sira. La ini ijtama'at yakti lamun dadi kumpul. Sapa al insu menungso. Wal jinnu lan jin. Ala ayyatu ing atase arep yento mendatangkan sapa al insu wal jin. Bimithli hadzal qur'ani kelawan sepadane ikilah Al-Qur'an. Layak tuna mongko ora bakal nekaake sapa al insu wal jinnu bimithlihi kelawan sepadane hadzal Qur'an. Walau kana senajan ono sapa ba'duhum sebagiane wong akeh, sebagiane al insu wal jin li ba'din kedua sebagian liya dhuhiron iku saling tolong menolong. Gusti Allah ngendikan, katakan wahai Muhammad, andaikan manusia dan jin, ya tidak hanya manusia, misalnya manusia berkompromi dengan jin, bersatu dengan jin, saling bantu-membantu untuk membuat Al-Quran, maka ini tidak akan bisa menandingi kehebatan Al-Quran. Meskipun satu dengan yang lainnya saling membantu. Ada orang yang ahli astronomi, ada orang yang ahli sosiologi, ada yang orang ahli psikologi, ada orang ahli kimia, fisika bersatu untuk membuat sesuatu yang sangat indah seperti Al-Quran, sangat luas maknanya seperti Al-Quran, sangat menyentuh hati seperti Al-Quran, sangat indah kata-katanya seperti Al-Quran, tidak akan ada yang bisa. Padahal secara teori kan saged kita bayangke ono wong sing ahli sastra gawe dari sisi sastranya. Orang yang ahli kimia akan membuat keindahan-keindahan dari bidang kimia. Orang yang ahli fisika akan mencari keanehan-keanehan di dalam bidang fisika dan lain sebagainya, menjadi informasinya kemudian untuk dibuatkan oleh sang ahli sastranya. Niku tidak akan mampu untuk membuat sesuatu yang sama dengan Al-Quran, apalagi sesuatu yang bisa menandingi kehebatan Al-Quran. Soalnya kalau ada yang bisa, mesti sudah ada tandingan Al-Quran. Tapi cobi sampean tinggali nggak ada satupun yang menandingi Al-Quran.
Wong kafir-kafir sing profesor-profesor, dokter-dokter niku tidak ada satupun yang bisa membuat sesuatu yang seperti Al-Quran. Ini bukti bahwa Al-Quran tidak terkalahkan, tidak tertandingi. Ini adalah bukti bahwa Al-Quran adalah sebuah mukjizat karena tidak ada seorang pun, siapapun juga itu, membuat hal yang sama dengan Al-Quran ini. Ad-darsu tsaniya asyara wallahu a'lam biswab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saminten riyen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.